Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etna Kristia, NIM B100-210-382, kelas Manajemen H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proyek warga negara ketiga, di mana proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek warga negara pertama dan proyek warga negara kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah. Dimulai dari yang pertama, yaitu identifikasi masalah, kemudian menentukan topik yang relevan dengan bidang studi, kemudian mengumpulkan referensi, langkah yang keempat yaitu pembuatan produk, langkah yang kelima yaitu pembuatan PPT dan video presentasi, kemudian langkah yang terakhir yaitu editing video, kemudian menguploadnya ke YouTube. Untuk langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini ada beberapa permasalahan yang saya angkat, di mana permasalahan ini merupakan kejadian yang sedang booming di masyarakat sekitar saya. Permasalahan ini antara lain yang pertama yaitu lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi menyebabkan pemerintah harus memberlakukan PPKM level 4. Yang kedua yaitu adanya PPKM ini berdampak pada beberapa sektor, khususnya di sektor ekonomi. Yang ketiga, pelaku usaha terutama UMKM semakin kesulitan dalam menjalankan usaha karena menurunnya jumlah konsumen dan waktu usaha yang terbatas. Yang keempat yaitu adanya PPKM ini berakibat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,5 sampai 0,8%. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan topik yang relevan dengan bidang studi. Penentuan topik permasalahan yang akan dijadikan pembahasan ini dapat diambil dari identifikasi masalah. Dan di sini saya mengambil topik yaitu akibat adanya PPKM, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,5 sampai 0,8%. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dampak penurunan pertumbuhan ekonomi dari PPKM ini sangat krusial. Yang pertama yaitu impor lebih besar daripada ekspor, yang kedua yaitu angka pengangguran semakin tinggi, dan yang ketiga yaitu terjadinya inflasi dan deflasi. Apa sih inflasi dan deflasi ini? Jadi inflasi merupakan keadaan di mana suatu barang mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, sedangkan deflasi merupakan keadaan di mana suatu barang mengalami penurunan harga secara terus-menerus. Lalu, alasan apa yang mendorong saya untuk memilih topik ini? Ada beberapa alasan yang mendorong saya mengapa harus mengambil topik ini. Yang pertama yaitu topik ini masih berhubungan erat dengan program studi saya yaitu manajemen. Selain itu, permasalahan penurunan perekonomian bagi saya merupakan suatu hal yang menarik dan penting untuk diketahui oleh masyarakat. Serta permasalahan yang saya ambil ini masih berhubungan dengan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan sumber referensi. Mencari sumber referensi ini bertujuan untuk menguatkan informasi yang akan dijabarkan. Dalam hal ini, sumber referensi dapat diambil dari buku, jurnal artikel, media online, media cetak, undang-undang, dan lain-lain. Tetapi, dalam permasalahan yang saya ambil ini, saya mengambil jurnal dan media online sebagai sumber referensi saya. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pembuatan produk. Di sini saya membuat produk berupa video, tetapi sebelum saya memutuskan untuk membuat produk video ini, sebenarnya ada beberapa produk yang ingin saya buat, seperti poster. Namun, karena saya berpikir untuk memudahkan memberi informasi secara lebih jelas pada audiens, saya memilih untuk membuat video. Langkah yang kelima, yaitu pembuatan PPT dan video presentasi. Sebelum pembuatan PowerPoint ini, saya terlebih dahulu mencari template yang sesuai dengan tema saya. Kemudian, saya menuliskan beberapa informasi yang penting untuk disampaikan kepada audiens dengan kalimat yang mudah dimengerti.
Setelah proses pembuatan PowerPoint selesai, saya merecord PowerPoint tersebut untuk dijadikan sebagai video. Dan langkah yang terakhir yaitu editing video dan menguploadnya ke YouTube. Setelah proses record selesai, video kemudian diedit agar lebih menarik dan diupload ke YouTube. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.